semuanya, perkenalkan nama saya Salisa Fatihah Modiong, NIM 210811020074, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi mengulas isi buku. Baiklah teman-teman, ini buku yang akan saya ulas. Kita masuk yang berikutnya, yaitu identitas. Judul Sistem Informasi Bisnis, penulis Edi Suprihadi, penerbit Andi, tahun penerbitan 2020, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 338, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku biru. Kita masuk di orientasi. Edi Suprihadi Eskom MMSI, lahir di Tulung Agung, Jawa Timur, 9 Juni 1970 dan besar di Jakarta. Lulus S1 Universitas Gunadarma tahun 1992, bidang studi teknik komputer, dan S2 Universitas Gunadarma tahun 2001, bidang studi sistem informasi bisnis. Saat ini sedang studi S3 di Malaysia, bidang studi Computer Science. Memulai karir di Bank Danamon Pusat sebagai internal auditor, kemudian menjadi data center administrator dan ICT engineer sampai tahun 1997. Selanjutnya berkarir di PT Santel sebagai ICT engineer sampai tahun 2001. Sejak itu sampai sekarang menjadi dosen dan mengajar mata kuliah seperti sistem informasi, data struktur, algoritma, database, programming, artificial intelligence, data communication, dan networking. Sejak tahun 2016 tercatat sebagai dosen di Fakultas Teknik Elektro Universitas Wisnuwardana Malang dan menjadi konsultan dan pengembang sistem informasi. Buku ini ditulis sebagian besar berdasar pengalaman selama pernah bekerja sebagai engineer sebagai pengembang sistem informasi. Selanjutnya, tafsiran isi. Buku ini menggambarkan bahwa membangun sistem informasi bukan hal yang mudah dan murah, namun tetap harus dilakukan agar bisnis bisa bersaing atau hanya sekedar tetap hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis ketika mulai mengajar sebagai dosen, khususnya tentang sistem informasi. Juga di tempat bekerja Bank Danamon, penulis melewati dua era, yaitu era tradisional dan kemudian menjadi era modern. Tujuan keseluruhan buku ini adalah untuk menunjukkan mengapa manajemen strategis sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi untuk agar menguasai pasar atau bahkan hanya sekedar tetap ada di saat perubahan yang semakin cepat. Pendekatan yang dijelaskan dalam buku ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan dalam menyiapkan organisasi bisnis yang berbasis sistem informasi. Pada buku ini menggunakan 5 tema penting. Yang pertama, konsep dasar, yang kedua, teknologi informasi, yang ketiga, aplikasi bisnis, yang keempat, proses pengembangan, dan yang terakhir, tentang manajemen. Walaupun buku ini didesain untuk pengetahuan umum, ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa pada jurusan sistem informasi dan manajemen. Selanjutnya, evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, diantaranya buku ini menggambarkan bahwa membangun sistem informasi bukan hal yang mudah dan murah, namun tetap harus dilakukan agar bisnis bisa bersaing atau hanya sekedar tetap hidup. Buku ini juga untuk menunjukkan mengapa manajemen strategis sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi agar menguasai pasar atau bahkan hanya agar tetap ada. Penulisan buku ini bukan sekedar opini penulis, melainkan data nyata berdasarkan pengalaman dari penulis. Selain itu, buku ini memberikan informasi dan strategi sistem informasi bisnis dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengesankan bagi pembaca. Buku ini sangat berguna menambah ilmu khususnya bagi pebisnis dan mahasiswa. Berdasarkan yang sudah saya baca dari buku ini, menurut saya buku ini tidak mempunyai kelemahan. Buku ini sangat tepat dan bermanfaat bagi semua orang untuk dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran dalam membangun
membangun menjalankan suatu bisnis di era modern sekarang. Selain itu, bagaimana mempersiapkan, membangun, dan memelihara sistem dan tantangan-tantangannya. Buku ini setidaknya dapat menjembatani bagaimana memulai melakukan perubahan dalam organisasi, sistem dan teknologi serta manusia yang sesuai dan dapat mewujudkan manfaat dari dunia 4.0. Baiklah teman-teman, kita masuk pada bagian yang paling terakhir, yaitu rangkuman. Secara umum, pembahasan mengarah pada bagaimana membangun organisasi di era 4.0 ini sebagai landasan awal. Pembahasan dilanjutkan terkait perangkat TI, hardware, software, network, dan database. Lalu pada bab selanjutnya membahas terkait dengan e-business yang mencakup e-commerce, ERP, CRM, DSS, dan sebagainya. Bahasa terakhir bagaimana mempersiapkan, membangun, dan memelihara sistem bisnis dan tantangannya. Buku ini menunjukkan mengapa bisnis strategis sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi agar menguasai pasar atau bahkan hanya tetap ada. Di saat perubahan yang semakin cepat, pendekatan yang dijelaskan dalam buku ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan dalam menyiapkan organisasi bisnis yang berbasis sistem informasi. Sekian teman-teman video ulasan buku dari saya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton.